Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 izin memperkenalkan diri. Nama saya Putra Andriono. Di sini bersama rekan saya bernama Awas Noval Magid dan saya Rudiantoni Sani. Di sini kami akan menjelaskan tentang kesenjangan ekonomi. Coba kalian perhatikan dua gambar berikut ini. Di sebelah kiri saya ada gambar pemukiman yang mewah, dan di sebelah kanan saya ada pemukiman yang kumuh. Apa sih perbedaan dari kedua gambar ini? Jadi, kedua gambar ini merupakan gambaran kondisi kesenjangan ekonomi di mana terjadi perbedaan kondisi pendapatan di masyarakatnya. Kedua kondisi ini banyak terjadi di kota-kota besar. Berikut video tersebut, apakah kalian tahu apa itu kesenjangan ekonomi? Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi merupakan suatu keadaan yang tidak seimbang di masyarakat. Kondisi tidak seimbang ini yang terjadi di masyarakat berdasarkan aspek ekonomi, di mana aspek ekonomi dapat terlihat dari tidak seimbangnya pendapatan masyarakat. Ternyata ada beberapa penyebab tentang kesenjangan ekonomi. Yang pertama, kondisi demografi. Yang kedua, pembangunan tidak merata. Ketiga, pendapatan tidak merata. Keempat, kurangnya lapangan pekerjaan. Kelima, kondisi pendidikan. Yang pertama, kondisi demografi. Kondisi demografi berkaitan dengan penduduk. Kondisi penduduk di suatu daerah dengan daerah lainnya itu tentu berbeda, baik dari komposisinya, jumlahnya, dan persebarannya. Kondisi penduduk yang semakin beragam tentu saja akan menimbulkan masalah kesenjangan ekonomi. Pembangunan tidak merata. Pembangunan tidak merata merupakan salah satu faktor kesenjangan ekonomi. Bila pembangunan tidak merata, maka masyarakat tidak dapat melakukan kegiatan ekonomi dengan efisien. Baik, selanjutnya ada kondisi pendidikan. Pendidikan adalah elevator bagi masyarakat agar dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Meskipun memiliki kurikulum yang sama, tetapi setiap daerah tidak memiliki kualitas yang sama. Hal ini disebabkan perbedaan fasilitas atau mutu pendidikan. Selanjutnya, ada kekurangannya lapangan pekerjaan. Kurangnya lapangan pekerjaan dapat menimbulkan banyaknya pengangguran. Selanjutnya, ada pendapatan tidak merata. Menurut World Bank, pendapatan tidak merata merupakan hal penting untuk mengukur kesejahteraan negara. Dibandingkan dengan indikator lain, ketimpangan pendapatan menjadi aspek penting karena melihat distribusi pendapatan berdasarkan berbagai golongan masyarakat dan tidak hanya fokus pada satu golongan dan tidak hanya fokus pada satu kelompok masyarakat saja. Ketimpangan ekonomi yang terus meningkat menjadi permasalahan penting yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Kini Indonesia menempati peringkat keempat di dunia dalam hal ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi adalah salah satu dari 4 masalah ekonomi nasional yang dikemukakan 100 ekonom yang berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo pada Sarasehan yang diselenggarakan Desember 2016 lalu. Hasil dari pertemuan itu dirangkum dalam buku berjudul Menuju Ketangguhan Ekonomi, Sumbangsaran 100 Ekonom Indonesia yang diluncurkan di Menhol Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Ketimpangan ekonomi diantaranya disebabkan pengembangan kualitas sumber daya manusia yang tidak merata di setiap daerah. Ini berimbas pada ranking Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Indonesia yang menempati ranking 113, berada jauh di bawah Malaysia dan Turki. Di sisi lain, pembangunan ekonomi nasional juga harus sejalan dengan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Sebab, satu kebijakan akan berdampak pada kebijakan. Selain masalah kesenjangan ekonomi, ekonom masih mencatat 3 masalah ekonomi lainnya, yakni persoalan fiskal, peningkatan produktivitas nasional, dan persoalan likuiditas perekonomian. Mardotila, Jakarta. Ekonomi Sumbangsaran